ya? Nih. Tuh, kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Tuh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Mantap gak? Mantap. Ketemu lagi bareng saya Fadil BHC, Pren. Ini saya lagi di puncak ya, Pren. Saya masih liburan, jadi di sini suasananya adem ya, Pren ya. Sejuk, terus suasana alamnya masih asri, jadi menyenangkan, Pren. Jadi yang mungkin ada kelebihan beban pikiran mungkin banyak di kota ya, kesini aja, Pren. Jadi di sini bisa meredakan emosional. Jadi kalau kesini dijamin nggak bakal bikin marah-marah ya, Pren ya. Di sini sangat fun dan sangat menyenangkan untuk menikmati liburan. Ini kita mau bahas yang masih hangat ya, Pren ya. Kita mau bahas Baim Wong ya, Pren ya. Ini kejadiannya baru kemarin lusa, Pren. Seperti ini nih, Pren. Kayak gini ya. Jadi seperti ini, Pren. Apa hubungannya ngejar-ngejar saya di tengah sawah? Saya jual apa? Ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Yo, kerja habis ya. Nih. Tuh, kasih uang. Anak kerja nih, Oke, Pren, jadi dalam video yang barusan itu Baim Wong ya, mantap gak? selebritas yang terkenal Kerja nih, dermawan kasih duit. Oh, dan sering kerja kasih duit. menolong atau memberi kepada sesama yang tampak sangat emosional banget terhadap seorang bapak tua ya, Pren ya. Bisa saya bilang ini kakek tua ya, Pren ya. Jadi kelihatan Baim kesal dan marah banget. Jadi saya di sini mau mengedukasi aja kepada netizen ya, supaya bisa bijak ya, Pren ya, Pak. Setidaknya bisa mengambil posisi di tengah-tengah ya, Pren ya. Tidak menyalahkan Baim Wong maupun kakek itu. Jadi netizen dalam hal ini harus berkomentar dengan bijak ya, Pren ya. Jadi harus dimaklumi juga, Pren. Hak seorang Baim Wong untuk merasa kesal kemudian marah ya, Pren ya. Apalagi saat itu menurut Baim Wong sih dia lagi nganter Kiano nih, anaknya nih, Pren. Jadi dari rumah sakit Kiano pengen jalan, diajak jalan menuju rumah ya, Pren ya. Dan bapak itu udah membuntutin dari awal gitu, Pren. Jadi mungkin kalau Baim ya seperti di konten-kontennya dia yang sebelumnya juga kelihatan ya, Pren ya, sering marah atau kurang suka kalau ada orang yang mengemis ya, Pren ya. Dan bisa jadi kemungkinan kalau tindakan membuntutin di jalan ini kan juga berisiko ya, Pren ya. Apalagi Baim sedang bawa Kiano nih. Jadi Baim waktu itu naik mogenya ya, Pren ya, kan Spider mungkin ini, Pren. Dan dibuntutin oleh kakek tua ini pakai Jupiter ya, Pren. Ya, Pren, jadi memang itu hak Baim untuk marah ya, Pren ya. Dia punya alasan yang kuat. Karena Baim memang tidak suka kalau orang yang meminta dengan menunjukkan kelemahannya, seperti meminta karena dia cacat atau udah berusia tua gitu ya, Pren ya, kurang lebihnya. Oke, cuman dalam hal ini yang saya kurang setuju adalah tindakan Baim sendiri ya, Pren ya. Ini perlu diketahui juga ya. Baim Wong juga udah memberikan konfirmasi ya, Pren, atas kejadian ini. Cuman memang
yang paling saya tidak setuju itu dimana ketika Baim itu memberikan sikap kasar kepada kakek tua ini ya, friend. Jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya tidak mau memberi ya mungkin bisa bilang dengan sopan atau langsung pergi aja, ninggalin ya, friend, ya nggak usah diladenin gitu loh, friend. Apalagi kemudian dijadikan konten ya, friend, ya. Mungkin itu yang nggak etis gitu loh, friend. Kemudian ya seperti kelihatan dalam video ini ya, Baim malah memberikan uang 100 ribuan ke Gojek yang nongkrong di depan rumahnya ya, friend. Jadi dia memberikan uang itu di depan kakek tersebut. Jadi hal ini sama aja dengan begini, friend, memberikan makan kepada orang yang kekenyangan di depan orang yang kelaparan. Nah, sikap yang seperti inilah yang seharusnya tidak dilakukan gitu loh, friend. Dan Baim sendiri udah melakukan klarifikasi ya, dia menjelaskan detailnya. Ya kita kalau kita sih bisa pahami ya, friend, ya, Baim ada hak berbuat seperti itu. Cuman seharusnya sih tidak perlu dijadikan konten juga ya, friend, ya. Dan seharusnya tidak perlu kasar terhadap orang tua. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita, apalagi seorang selebritis gitu, friend. Oke, friend, kita bareng lihat klarifikasinya Baim. Seperti ini ya, friend, ya. Kita lihat sama-sama, friend. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Ampun. Kalau misalkan bosku ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsi beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta itu enggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya, saya bilang, jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Hari udah saya lanjut lagi dan akhirnya ketika yang seperti saya bilang tadi ya, friend, ya, kalau untuk marah sih wajar ya, itu hak dari Baim Wong sendiri kalau untuk marah. Cuman ya dilihat-lihat juga, friend, kondisinya. Jadi kalau saya lihat bapak ini sih saya jadi teringat almarhum bapak saya ya, friend, ya. Jadi harapannya sih bisa lebih menjaga sikap dengan menghargai orang tua ya, friend. Meskipun di situ kan Baim terpancing emosi karena sekali lagi Baim itu tidak suka kalau orang yang menunjukkan kelemahannya kemudian mengemis gitu loh. Jadi bapak itu bilang cerita nih, umurnya 77 tahun ya, friendnya, dan Baim emosional di situ. Mulai lihat emosional gara-gara kata-kata itu. Dan meskipun sebelumnya di situ Baim mengaku udah memberikan uang ya, friendnya, kepada bapak itu. Tapi karena kemudian bapak bercerita seperti itu, Baim Wong jadi emosional gitu loh, friend. Friend, dan pada akhirnya ya, friendnya, alhamdulillah ya, friendnya, jadi bapak-bapak sendiri ini akhirnya tertolong ya, friendnya, dari gerakan donasi yang dilakukan oleh Tubagus Jainal Arifin atau yang dikenal dengan Uncle Taibob ya, friendnya, yang merupakan penggiat sosial, friend. Jadi Uncle Taibob ini mantan PNS ya, friendnya, kemudian lebih memilih berhenti dari PNS untuk menolong kaum-kaum yang marginal ya, friendnya. Jadi Uncle Bob sendiri juga menyesalkan kenapa Baim itu seolah-olah terkesan memilih-milih orang yang mau ditolong gitu. Dan dari sini pula berkat kekuatan netizen, alamat bapak tersebut ditemukan ya, friend, ya. Jadi alamatnya udah ketemu, serta setelah Uncle Taibob meminta izin untuk mengumpulkan donasi buat bapak ini bersedia dibantu ya, friend, ya, karena terungkap motif bapak ini mengejar Baim Wong itu sebenarnya untuk supaya dibantu pengobatan kakinya ya, friend, ya. Maksudnya gini Pak ya,
Sedih juga ya, friendnya miris juga ya, Yogi bapak mau yang mengkonfirmasi kerja sebagai nih penjual sama bapaknya agama di masjid yang ini, kemarin friend. Selain sempat itu dia nyambi sempat jadi rame ojek tuh pengkolan videonya ya, friend gitu. ya. Sebenarnya dia Jadi kan Yogi kepengen kan datang ke ketemu rumah sama Mbak Im bapak, itu untuk ingin tahu infonya bapak tuh seperti minta apa, gitu kan. membantu pengobatan kakinya ya, friend ya. Cuman sayangnya ya beliau datang di saat dan waktu yang kurang tepat gitu ya, friend ya. Ini ada sedikit videonya, friend. Jadi yang Baik kemarin itu buku gitu. para relawan ini Jadi kan udah bisa sama menghubungi tim gitu bapak kan itu dan dari meminta gerak izin ya. Jadi menebar kayak gini kebaikan fotonya itu ya. dari yayasan. Alhamdulillah ya. Boleh nggak kalau misalkan bapak itu sama kita di open donasiin buat teman-teman yang emang peduli sama bapak gitu. Maksudnya donasi bapak mau nolong saya gitu? Iya, punya gitu. Ya nggak apa-apa, makasih pak. Alhamdulillah kalau bapak Yogi mau nolong saya, alhamdulillah banget nih. Saya umur udah mau 70, emang saya muter-muter pak buku, kadang-kadang ojek pengkolan ini ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau misalkan bapak Ya jadi kalau demikian Yogi itu barusan udah kita lihat bareng-bareng ya, friend ya. Jadi friend bisa nilai sendiri aja gitu ya, friend ya. Tapi syukur alhamdulillah ya, friend ya, semua berjalan dengan baik ya. Sang bapak juga akhirnya mendapatkan bantuan ini, friend, untuk pengobatan kakinya ya. Terima kasih buat orang yang baik ya, friend ya. Dan sekali lagi ya, saya minta ya jangan menyudutkan Mbak Im Wong juga ya, friend ya. Mungkin namanya manusia itu ada saat-saat hatinya sedang tidak enak gitu, friend, tidak baik. Jadi ada beberapa hal yang membuat emosi tidak terkendali gitu ya, friend ya. Jadi pesan saya nih, friend ya, terakhir ya, sebagai netizen ya sebaiknya bijak ya, friend ya, berada di tengah-tengah aja apa. Kita jangan puas dengan kesalahan orang lain ya, friend ya. Namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan ya, friend ya. Justru kita harus banyak belajar dari kesalahan orang lain, banyak belajar dari cerita-cerita kehidupan yang kita simak ya, friend ya. Jadi kita harus bisa bijak menanggapinya dengan positif ya, friend ya. Begitu maksud dan intisari dari konten yang mau saya sampaikan kali ini ya, friend ya. Dengan demikian kayaknya kita udahan dulu untuk kali ini, friend ya. Dan saya harap kita bisa ketemu buat next video ya, friend ya. Makasih banyak nih, friend, buat yang udah dukung saya, udah subscribe, like, dan share ya, friend ya. Dan tidak lupa saya juga minta maaf kepada semua pihak yang kita bahas di dalam video saya kali ini. Saya tidak ada maksud buat menyudutkan siapapun di sini. Justru saya di sini ingin mengedukasi ya, agar netizen bisa bersikap atau menjadi netizen yang bijaksana, jangan menghujat dan jangan ingin puas kepada orang lain. Oke, friend, saya Fadil BHC pamit undur diri, sampai ketemu di konten Bali Happy Center yang berikutnya. Makasih ya, friend.